Materi kuliah, Digitalisasi Keuangan dalam Universal Monetary Theory, UMT. Pendahuluan digitalisasi keuangan merupakan aspek fundamental dalam implementasi Universal Monetary Theory, UMT. Dengan teknologi seperti blockchain, Central Bank Digital Currency, CBDC, stablecoin, dan keuangan terdesentralisasi, DeFi, sistem keuangan dapat lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. Digitalisasi ini bertujuan untuk mengurangi peran perantara dalam transaksi keuangan, memastikan stabilitas moneter berbasis aset nyata, serta memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. 1. Penggunaan blockchain untuk efisiensi dan transparansi. A. Definisi dan prinsip dasar blockchain. 1. Blockchain adalah teknologi pencatatan digital yang bersifat desentralisasi dan tidak dapat diubah. 2. Setiap transaksi yang dilakukan dicatat dalam jaringan yang aman dan transparan. 3. Teknologi ini menjamin keabsahan dan integritas data tanpa perlu perantara. B. Keunggulan blockchain dalam keuangan. Efisiensi transaksi, mengurangi peran bank dan institusi keuangan dalam transaksi, menghemat biaya operasional dan waktu dalam proses pembayaran lintas batas. 2. Keamanan dan keabsahan data. Blockchain menggunakan mekanisme enkripsi yang kuat untuk mencegah manipulasi data. Sistem ini memastikan setiap transaksi dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam sistem keuangan. Setiap transaksi yang tercatat dapat diaudit oleh publik atau otoritas yang berwenang. Mengurangi risiko korupsi dan manipulasi moneter oleh institusi keuangan. C. Implementasi blockchain dalam UMT. 1. Sistem moneter berbasis blockchain memungkinkan penciptaan mata uang digital yang transparan dan terkontrol. 2. Memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan biaya rendah dan efisiensi tinggi. 3. Mencegah penciptaan uang yang tidak berbasis produksi dan aset nyata. 2. Sistem keuangan digital berbasis aset nyata. A. Central Bank Digital Currency, CBDC dalam UMT. Definisi CBDC. CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral dan didukung oleh aset nyata. Berbeda dengan cryptocurrency, CBDC memiliki nilai stabil karena didukung oleh pemerintah dan ekonomi nasional. 2. Manfaat implementasi CBDC dalam UMT. Mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan berbasis bunga. Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan nasional. Mencegah inflasi yang tidak terkendali dengan pengaturan jumlah uang beredar berdasarkan produksi real. B. Stablecoin berbasis komoditas sebagai alternatif mata uang global. Definisi stablecoin: mata uang digital yang nilainya didukung oleh aset nyata seperti emas, energi, atau komoditas lain. Mengurangi volatilitas yang sering terjadi dalam cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum. 2. Keunggulan stablecoin dalam ekonomi universal. Memungkinkan transaksi lintas negara yang lebih stabil tanpa risiko fluktuasi mata uang fiat. Mengurangi ketergantungan pada dolar alfabet dalam perdagangan internasional. Memberikan mekanisme pembayaran yang lebih inklusif dan mudah diadopsi oleh berbagai negara. C. Smart contracts untuk keuangan digital yang otomatis dan terverifikasi. Definisi smart contracts: program digital yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian keuangan tanpa campur tangan pihak ketiga. Transaksi hanya akan dilakukan jika semua syarat yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. 2. Manfaat smart contract dalam sistem keuangan universal.
mengurangi ketergantungan pada perantara dalam transaksi bisnis. Memastikan setiap kesepakatan ekonomi berlangsung dengan aman dan transparan. Memfasilitasi pembiayaan tanpa bunga melalui skema berbagi keuntungan secara otomatis. 3. Keuangan terdesentralisasi (DeFi) sebagai alternatif sistem perbankan tradisional. Definisi dan prinsip DeFi dalam UMT. 1. Apa itu DeFi? Keuangan terdesentralisasi (Decentralized Finance DeFi) adalah sistem keuangan yang berjalan di atas blockchain dan memungkinkan transaksi langsung antar individu tanpa perantara. DeFi menggantikan layanan perbankan tradisional seperti pinjaman, investasi, dan pembayaran dengan sistem peer-to-peer. 2. Mengapa DeFi penting dalam UMT? Menghilangkan dominasi institusi perbankan global yang seringkali memanfaatkan ketidakadilan moneter. Membuka akses keuangan bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. B. Model peer-to-peer dalam pinjaman dan investasi. Pinjaman tanpa perantara. DeFi memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman tanpa bank. Skema pembiayaan ini berbasis aset dan tidak memerlukan bunga yang menekan. 2. Investasi berbasis blockchain. Menggunakan teknologi tokenisasi untuk memungkinkan kepemilikan aset yang lebih fleksibel. Memungkinkan individu berinvestasi dalam proyek berbasis aset nyata tanpa batasan geografis. C. Mengurangi risiko manipulasi moneter oleh institusi keuangan global. DeFi menghilangkan ketergantungan pada sistem keuangan tradisional. Dengan DeFi, individu dan bisnis memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka. Sistem ini lebih transparan dan tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas keuangan tertentu. 2. DeFi sebagai solusi untuk krisis keuangan global. Mengurangi risiko runtuhnya perbankan akibat krisis ekonomi global. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan dengan memastikan transaksi dilakukan berdasarkan nilai produksi dan aset nyata. Kesimpulan digitalisasi keuangan dalam Universal Monetary Theory adalah langkah revolusioner dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. Penggunaan blockchain sebagai fondasi sistem keuangan baru memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan tanpa manipulasi. CBDC dan stablecoin berbasis aset nyata memastikan kestabilan moneter dan mengurangi ketergantungan pada mata uang fiat yang rentan terhadap inflasi. Sementara itu, keuangan terdesentralisasi (DeFi) membuka akses ekonomi yang lebih inklusif dan menghilangkan dominasi institusi keuangan global. Dengan adopsi teknologi ini, dunia dapat bergerak menuju sistem moneter yang lebih stabil, inklusif, dan berbasis nilai real.